Lah kalau dia bilang, pening kepala aku, boleh nggak aku kerja di Starbucks? Go ahead. Lu mau kerja dari rumah? Go ahead. Ya, give them freedom. Freedom untuk berkreasi, berpikir, berinovasi. Itu yang mereka inginkan. Iya. Kalau masih anak milenial di absen, habis loh. Itu baru satu contoh. Soal absensi ya, Pak. Ya, ternyata setelah ngobrol-ngobrol saya tahu value untuk keluarga mereka, kencang sekarang. Itulah makanya mereka minta opsi. Milenial mengatakan bos itu siapa? They don't like kata bos. Nggak suka. Bagi mereka yang namanya supervisor bos itu, saya bilang kalau kamu hanya rekrut dari luar, hanya dari bank A ini aja. Saya bilang gitu udah tahu loh. Warna mereka kayak apa segala macam ya. Culture-nya kayak bahkan apa. Maaf saya sering ngomong begini, kalau di dalam ada mau edit silakan. Iya. Saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat LPPI, jumpa lagi bersama saya, pemandu dari podcast LPPI ini, podcast untuk ekonomi, finansial, dan bisnis. Dan hari ini sangat langka karena kita kedatangan tamu yang menurut saya cukup istimewa karena beliau itu boleh dibilang seorang manajer, top manajer yang dipercaya menjadi komisaris di Bank BTN. Beliau adalah Pak Arman Bakhtiar Arif. Selamat datang Pak Arman di podcast kita. Makasih banyak Pak atas waktunya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mumpung ketemu saya mau maksimalkan waktu kita ya untuk menggali atau mendapatkan insight beliau, dan mungkin nanti kita akan sedikit membahas mengenai buku beliau nih, kalau misalnya teman-teman atau sobat LPP belum banyak yang tahu bahwa beliau sudah menulis buku yang judulnya menurut saya sangat wow ya. Good, Bad, and Bandit Leadership. Memimpin tanpa basa-basi. Ini sangat relate ya dengan Pak Arman ya. Emang sepanjang saya jadi wartawan meliput beberapa kali Pak Arman mengadakan preskon, memang sudah terlihat bahwa Pak Arman memang nggak ada basa-basinya kelihatannya. Nah Pak, sekarang kan zamannya pegawai di kantor-kantor itu didominasi oleh milenial. Yes. Ada sesuatu yang beda kata orang ya. Bagaimana menangani milenial dengan mungkin generasi X, baby boomers, generasi yang lain-lain itu. Nah, gimana mereka itu? Karena mereka kan kadang-kadang, bukan kadang ya, dinilai Pak ya, gampang keluar kalau misalnya dapat bos yang menurut mereka nggak cocok, gampang keluar gitu ya. Nah, gimana cara mereka membedakan good boss dan bad boss, bahkan bandit boss misalnya, supaya mereka mempertahankan kinerja mereka, bahkan mempertahankan karir mereka, Pak? Saya rasa mungkin relevansinya nanti kita bicarakan belakangan ya. Kita mengerti dulu siapa milenial ini ya. Saya kan udah 71 tahun umur saya. Yeah. Saya menjadi supervisor pertama kali, kalau nggak salah saya lupa ya, kalau nggak tahun 74 atau udah pasti belum lahir, banyak belum lahir ya. Di situ saya merasakan perubahan dekade-dekade di mana baik itu preferensi ekonomi, budaya, termasuk itu yang. Nah ini sekarang ini kita berhadapan sama milenial. Milenial akan kalau Anda tidak sadar, 76% workforce in the world di dunia adalah milenial. Anda mau lawan arus, silakan. Pasti Anda kalah. Tidak mungkin. Ini yang saya sesal. Ini belum lagi habis milenial, berikutnya apa? Zilenial, alpha. Ya, kita nggak boleh ngelawan arus. Jadi saya bilang, saya ngajarkan di mana susah banget Bang itu alamnya. Apa susahnya? Saya bilang, pasti kamu itu tidak mau mendengar. Duduk sama dia, kongko-kongko. Lah kalau dia bilang, pening kepala aku, boleh nggak aku kerja di Starbucks? Go ahead. Lu mau kerja dari rumah? Go ahead. Ya, give them freedom. Freedom untuk berkreasi, berpikir, berinovasi.
Itu yang mereka inginkan. Iya, iya, iya. Ya, tapi memang pekerjaan-pekerjaan itu, saya bilang sama anak milenial, apalagi di bank, kalau pas tugas Anda harus berhadapan dengan mesin data confidential, harus di ruangan itu, bahkan ruangannya secure gitu, ya nggak bisa lu bawa ke Starbucks. Data nggak boleh keluar, ya itu sabar aja saya bilang. Nanti lu pindah tempat lain, lu kebagian yang boleh kerja dari mana-mana. Ya, nah tapi memang saya melihatnya, Anda mengatakan turnover. Turnover bukan sama anak milenial. Bukan. Dari dulu, kalau Anda the best company, Anda rajin grooming, pasti turnovernya tinggi. Oh iya betul. Nggak mungkin enggak. Betul. Karena diincar sama. Nah, cuma ya, saya bedakan ya itu adalah do be careful dengan anak-anak milenial sekarang. Mereka ngelihat peraturan-peraturan itu higienis. Bahkan kalau kata mereka 4 mereka itu dengan peraturan. Ya, kalau masih anak milenial di absen habis loh. Itu baru satu contoh. Soal absensi ya Pak. Ya, network mereka bukan main. Ternyata setelah ngobrol saya tahu value untuk keluarga mereka, kencang sekarang. Itulah makanya mereka minta opsi, ya, supaya dia bisa benar-benar spend time sama keluarga dan pekerjaan ini juga tetap selesai. Nah di sini saya akhirnya waduh, kayaknya kita balik lagi ke zaman dulu. Bagaimana memanage milenial, MBO, management by objective. Oke. Iya. Asal tujuannya atau pekerjaan selesai. Objektifnya mau kemana, ya. Dan caranya juga jangan ajarin. Caranya jangan diajarin. Biar mereka cari sendiri. Let them think. Oh, pokoknya objektifnya kasih tahu. Silakan dengan cara yang. Yes. Oke. Anak milenial memang rata-rata short term thinkingnya. Ya, suka sekali dia cepat jadi Jadi tugas kita sebagai atasan mereka itu adalah menggiring mereka. Ini bang lo, resikonya ini bagus, idemu bagus. Boleh nggak ini dikunci sedikit di sini rambu-rambunya apa? Kalau yang namanya risk awareness ya segala macam, ya itu rata-rata jam terbang. Iya, iya. Mereka kan masih baru 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun berapa gitu ya. Bukan salah mereka. Betul. One day mereka juga akan wisdom akan mereka dapatkan. Jadi kalau menurut saya lepas mereka, bebas merdeka, tapi dipegang sedikit buntutnya. Oh iya. Jangan terlalu bebas juga ya. Bukan resiko. Pegang sedikit itu dengan pemahaman resiko. Dia kan larinya cepat, ininya cepat, maunya serba instan. Ya. Kita udah tahu. Anak-anakku, semua yang instan itu, ya pasti itu masih banyak kekurangan. Coba pagernya kamu itu lupa, ya pakunya kamu nggak paku, ya kan jalan nanti. Iya. Jadi filosofi seperti itu mesti ditanamkan ke mereka ya, Pak. Iya. Nah, milenial mengatakan bos itu siapa? They don't like kata bos. Nggak suka. Bagi mereka yang namanya supervisor bos itu, dia lebih suka dengan kata-kata kita in the same boat, kita ini yang namanya co-adventurer. Iya. Nah kalau Anda nggak mengerti pola pikir bahasa, waduh. Ini banyak sekali masalah ini loh. Di mana-mana ini yang bos-bosnya milenial. Susah amat bang. Saya bilang apa susahnya ya? Nah ini Sobat FPP bisa dapat insight bagus nih bagaimana cara mengelola. Karena emang saya beberapa juga ngobrol-ngobrol dengan manajer, middle manager gitu ya. Mereka mengeluhkan soal milenial yang menurut mereka sebuah kelompok komunitas yang berbeda dengan mereka ya. Karena tidak memahami itu ya Pak Arman ya. Iya tidak memahami. Tidak memahami. Saya rasa juga masih banyak yang masuk kategori tidak mau. Tidak memahami. Saya bilang kalau Anda tidak mau berubah, the situation condition itself yang akan menggilas Anda. You have no choice. Anda harus berubah. Iya. Kalau saya tegas, itu para supervisor tidak mau berubah. Padahal itu adalah
isu tantangan yang dia harus hadapin, bukannya dia elakkan. Jadi Anda tidak mau ya, face the challenge. Ya makanya saya tulis di buku kan, jadi anak buah aja seumur hidup. Anda tidak punya kemampuan bakat untuk menjadi bapak atau ibu buah. Dan yang paling menyedihkan lagi apa? Itu tadi. Ya, jangan sampai pemikiran-pemikiran ini bahwa the higher you go, pangkat semakin tinggi, ada yang berpikiran you are untouchable. Ada Salah privilege, besar itu. ada privilege seperti itu. Saya katakan, manajemen itu apa sih? Saya suka pakai kata-kata yang gampang aja. Kalau bahasa Inggrisnya, getting things done through others by managing resources effectively. Anda punya tujuan, perusahaan, unit kerja, segala macam, yang ngerjain siapa? Anak buahmu kan? Anak buahmu itu adalah sumber daya. Resources itu banyak. Kalau Anda kepala divisi atau apa, Anda punya satu lantai. AC-mu tak hitung, meja, semua yang dipakai tak hitung. How productive Anda. Ya. Nah, yang paling utama itu adalah people. Ya. Nah, saya mau tegaskan di sini bahwa saya ready to challenge anybody kalau dia masih mengatakan bahwa people is one of the asset. Asset, you are dead wrong. Kalau saya tidak. People the only asset. Oh gitu Pak? Yes. Kenapa bisa begitu Pak? Yang lain Because berdasarkan pengalaman kita fokus benar-benar di sana, tapi human capital management sistemnya, rambut itu jalan, grooming jalan, semua jalan ya. The rest will flow. Semua beres saya jamin. Asal di manusianya, kalau people-nya udah beres, semua jalan. Orangnya responsif. Nggak pening-pening kepala untuk ada problem solving, tinggal throw aja. Bahkan kita publish. Itu responsnya tinggi. Masuk ke dalam task force. Jadi beres. Bahkan kita pernah menyetop yang namanya Process Improvement Award. Ada award yang di stop? Iya, oleh karena kan itu ada insentif loh, duit. Ya dia buat tim, buat ini proses, produk, layanan atau apapun gitu ya. Akhirnya kita stop. Sementara. Kenapa? Semua ide mereka harus dijalanin. Perlu apa? Uang. Application system, hardware, software, ada ini apa mungkin manusia atau apa ya. Jadi kalau umpamanya dalam setahun 2 tahun, waduh ini kita jangan janji-janji doang, mereka itu nanti nagih ya. Jadi kita stop dulu yang udah tersaring dan diterima sebagai ini kategori untuk mendapatkan award, selesaikan dulu. Oke. Jadi di pacing itu akibat daripada kalau tim kamu sudah ya artinya benar-benar ini terutama sekali human capitalnya itu semua akan ngalir. Masalah semakin sedikit. Ya tidak ada lah perusahaan yang tidak ada masalah, nggak mungkin. Tapi lebih sedikit dan lebih mudah di handle Pak ya. Iya, dan responsif mereka tinggi. Udah gitu bertanggung jawab terhadap own action tinggi. Jadi nggak perlu dipanggil, kamu sini. Dia udah ngaku duluan. Sorry bang, gua waktu itu, I know, it's my mistake. My apology, dan bahkan berani mengatakan tidak akan terulang lagi. Oh, sudah ada kesadaran. Oh iya. Sudah terbangun secara otomatis. Iya. Nah, bagaimana Anda bisa mencapai artinya titik itu kalau Anda tidak benar-benar mengatakan people the only asset? Jadi sarannya itu manajemen mesti fokus ke pengembangan atau manajemen ke SDM-nya. Ya. Bagaimana caranya? Nanti waktunya nggak cukup. Gitu. Iya. Itu Pak, nanti mungkin kita segmen sendiri untuk membahas bagaimana membangun pemikiran atau pola pikir bahwa people is the only asset mungkin ya. Atau nanti teman-teman Sobat TPP yang punya jawaban bisa dikasih kolom komentar ya. Ini Pak Arman, setiap pegawai kan pasti nanti akan jadi bos ya, supervisor. Nah, gimana Pak Arman sarannya untuk
teman-teman yang sudah merangkak naik karirnya sebagai supervisor atau sebagai bos lah, to be a good leadership other than bad or bandit leadership, Pak? Oke. Kalau menurut saya itu hanya tergantung dengan komitmen. Tidak ada lagi. Nah, kita di mana-mana kita bagi dua, ya. Jadi kalau umpamanya, saya tidak bicara dengan pelaksana ya. Pelaksana itu semuanya tergantung supervisornya. Supervisor disiplin, mereka akan ikut disiplin. Jadi ini bagian daripada manajemen, saya bilang tadi. Begitu Anda pertama kali menjadi supervisor, Anda sudah bagian daripada manajemen. Kadang-kadang yang pertama kali ini dia gamal. Pertama kali menjabat. Pertama kali menjadi supervisor. Kenapa? Kayak lu sama gua, teman kan, tahu-tahu lu yang diangkat. Gua enggak, halo dulu, gua beliin kopi, apa kita ini, sekarang lu mau atur-atur gua ya. Kok instruksi ya. Nah, jadi kunci utama itu adalah ya, saya katakan bahwa ayo kita buktikan perusahaan bukan hanya di Indonesia, dunia di mana-mana ya. Saya katakan begini. Perusahaan yang berhasil mencetak supervisor lini pertama, supervisor lini kedua, itu pasti jago dan sukses. Perusahaan yang berhasil mencetak supervisor lini pertama dan kedua akan menjadi perusahaan yang sukses. Sukses dan jago. Ya. Kenapa? Cikal bakal. Oke. Disitulah semua tenaga apa kita itu benar-benar ini anak harus jadi. Tahap groomingnya udah Groomingnya di berhasil sana. ya. Groomingnya di sana. Lewat dari itu, kita katakan kita tidak akan suapin Anda lagi. Anda harus manage your own career. Anda kekuatannya mau kemana, apa yang Anda perlukan, perusahaan akan bantu. Nah, jadi middle management ke atas tidak perlu lagi dibimbing, tidak perlu lagi disuapin. Iya, betul, Pak. Nah, kalau lini pertama, kedua jadi akan flow terus dia ke atas. Akan flow. Kalau di perusahaan yang banyak meng-hire dari luar, mereka tidak meng-groom sendiri, Pak. Bagaimana? Apakah kan nggak bisa orang memastikan bahwa setiap orang yang kita rekrut adalah berasal dari perusahaan yang berhasil meng-groom sumber daya manusianya gitu. Tapi udah terlanjur masuk tapi latar belakang atau perusahaan yang lama tidak terlalu bagus dalam groomingnya, bagaimana, Pak? Oke, jadi begini ya, kita bicara mengenai ini itu namanya artinya bench strength. Ya, bench strength daripada satu perusahaan. Itu sesuai dengan apa? Ya, visi misi. Ya, jujur umpamanya kayak ini tadi Anda mengatakan, ya BTN, ya nggak apa-apa, saya bicara mengenai BTN. Iya, saya bilang visi misinya bagus. Bagus. Ya. Masuk kita ke dalam misi, ada satu yang saya suka banget. Ya. Kita akan menjadi one of home Indonesia best talent. Ya. Benchmark saya bilang jelas loh. Jangan kata-kata mengambang. Apa yang kita maksud dengan one of home Indonesia best talent? Jadi kita akan benchmark ke 5 top bank, ke 5 top non-bank. Ya. Jadi nanti ke depan kualitas, strategi dari human capital nggak boleh di bawah itu. Nah, masalah itu perjalanan ya, journey, nanti ada milestone apa yang harus dilakukan. Ya. Nah, jadi untuk itu ya kaitkan kepada visi dan misi. Dalam melakukan itu baru kita analisa bench strength namanya. Waduh, ini 5 tahun loh. Ini strategi sekali, ini harus jadi ini barang ini. Kita buka ke dalam. Ada nggak anak-anak kita yang siap? Jadi rekrutmen itu strategis penting, must be ready now. Kalau nggak ada dari dalam, rekrut dari luar. Oke, tapi sudah dicari dulu di dalam nggak tersedia harus. gitu. Tapi saya katakan juga jangan salah rekrut. Kenapa orang baru masuk itu ekspektasi daripada orang-orang ya di dalam dia bilang kan, lu bisa apa sih? Iya betul Pak. Kita pengen lihat. Gitu. Wrong recruitment, kredibilitas daripada manajemen.
Betul, Pak. Ada ekspektasi dari orang dalam nih, Iya. orang luar bisa apa nih? Kalau Anda nggak bisa add value untuk apa? Nambah beban, udah pasti bayarnya lebih mahal. Orang nggak mau pindah kalau nggak dibayar lebih mahal. Iya. Ya, jadi saya suka pakai kata-kata, saya bilang ya, you pay peanut, you get monkey. Iya, saya pernah dengar itu, Pak. Ya. Nah, karena Bapak sudah menyebutkan tadi soal BTN, jadi sebenarnya tugas Bapak waktu manajemen merekrut itu untuk membenahi apa sih, Pak? Ada tugas khusus Enggak, jadi untuk BTN. kita begini, kita menyadari yang namanya, kan ada peraturan, ada ini apa, yang namanya komisaris itu kan mengawasin. Mengawasin pengurus. Ya, berarti kan direksi dengan segala ini jabatannya bahkan sampai BOD -1 ya, kebijakan semua kita ini. Tapi kita sampaikan kepada ini teman-teman bahwa dari segi ide konsep, saya bilang tolong jangan dibatas-batasin. Tidak ada peraturan yang mengatakan bahwa kita bisa brainstorming sama-sama. Tidak ada. Itu jalan. Jalan. Jadi kami bukan komisaris tukang stempel. Ya. Jujur saya katakan. Ya, kita brainstorming banyak hal. Saya bilang kita ini kaya loh. Anda dari bank ini, dari saya kita ayo. Ya, saya paling suka dengan the more idea the better. Tinggal dibikin solid dan menjadi satu strategic ini action. Kebijakan, oke. Sama rekrutmen juga saya katakan begitu. Benar, serius. Ya. Oleh karena saya di mana-mana, karena yang di bawah juga ada. Saya bilang kalau kamu hanya rekrut dari luar, hanya dari bank A ini aja. Saya bilang kita udah tahu loh, warna mereka kayak apa segala macam ya. Ya. Culture-nya kayak bahkan maaf saya sering ngomong begini, kalau di dalam ada mau edit silakan. Iya. Saya bilang kentut mereka aja kita sudah tahu baunya kayak apa. Nah, jadi untuk itu saya sarankan rekrut dari semua bank. Jangan hanya dari satu bank. Ya. Kalau kita lakukan itu, mereka membawa pengalaman yang berbeda-beda. Betul, memperkaya kita juga. Memperkaya. Nah, ini kata-kata ini saya sering pakai. Kalau kita lakukan itu, kita mendapatkan yang namanya powerhouse. Powerhouse. Tinggal menyatukannya gimana. Nah, di buku saya tulis. Saya tidak respect dengan leader-leader yang kemanapun dia pergi, dia bawa gerbong kereta yang sama. Iya, Pak. Itu bahaya. Dan menunjukkan ketidakpedean dia, ya Pak. Benar. Dan yang lebih bahaya lagi, saya katakan sama pemegang saham, hati-hati. Kalau mereka ternyata arahnya salah, membuat satu kejahatan, berjamaah itu. Iya, satu gerbong. Tuh. Satu gerbong. Oke, Pak Arman, sangat banyak insight yang bisa saya pribadi dapatkan dan mudah-mudahan Sobat APW juga dapatkan. Cuman mungkin kita akan batasi diskusi kita sementara ini seperti yang barusan Pak Arman katakan tuh sebagai closing statement tuh. Sebenarnya itu closing statement yang sangat kuat itu menurut saya. Jadi boleh saya tambah satu statement aja ya. Silakan Pak, silakan Pak. Ya, jadi kita ini semua memiliki kemampuan. Tolong jangan itu dilupakan. Jadi yang harus dibangun, kuatkan dulu komitmen itu adalah will. Will. There is a will, there is a way. Oke. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita pecahkan dan dapatkan solusinya. Itu aja. Oke. Nah, Sobat APP, tambah kuat lagi sekarang closing statement kita ya, dengan adanya pernyataan terakhir dari Pak Arman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Sobat APP sekalian, dan pastinya sudah bermanfaat buat kita. Dan terus ikuti podcast kita selanjutnya yang akan menampilkan pembicara-pembicara yang tidak kalah insightful dari Pak Arman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap sehat.